Gimana Mbak? Bagus nggak aku kalau pakai yang kayak gini kerudungnya? Cocok. Ini kerudungnya instan atau di ini sendiri? Instan, jadi ini pasmina sebenarnya, tapi modelannya instan gitu loh Mbak. Sekarang ada gitu ya? Pasmina instan tuh ada ya? Emang harusnya gimana? Enggak, dulu zaman aku kerja di toko hijab, pasmina tuh belum yang instan gitu, jadi di style sendiri. Oh, jadi misalnya kalau mau dililit ke atas atau mau di apa panjangin gitu bisa. Tapi zaman dulu kan juga ada yang modelan kayak instan-instan gitu kan. Iya, tapi biasa segi 4 segini. Ngomong-ngomong selain vas bunga di sini ada pajangan namanya sayal. Oh ya ampun, ada. Lagian Habib bukannya join ngobrol apa? Iya, gimana kayak mau nanya. join emangnya? Saya mau pakai kerudung, nggak ngerti saya pasmina apa. Coba kasih tahu Mbak. Mbak Priska nih jago banget loh. Jenis-jenis hijab, Bib. Jilbab, jenis-jenis Tapi jilbab. dia kan non muslim, pasti dia tahu. Mana? Ya kelihatan loh dari sini sudah kelihatan. Iya bener sih, dari aksesorisnya ya. Dari Tapi aksesoris. paham banget, coba diuji ditanya tentang jenis-jenis hijab. Pasmina, kalau pasmina itu apa? Jenis jilbab yang segi panjang, persegi panjang. Iya, yang Ya, persegi dia panjang. kayak gitu. Yang Berarti bisa kalau- kayak spanduk gitu, Bib. Dipakainya bisa Berdemo. 3 orang bareng-bareng saking panjangnya. Enggak. Berarti kalau yang nggak panjang nggak pas berarti. Aduh, pasmina lagi. Pas pampres. Bukan. Salah ya. Terus habis itu ada Ada apa lagi? Segi 4. Segi 4 tuh pasmina. Enggak, itu pasmina yang segi panjang. Oh segi panjang. Kalau Kalau segi yang 4 segi 4 itu, iya memang kainnya bentuknya segi 4, kayak semua sisinya sama panjang. Biasanya bentuk segitiga kan baru iya, dipakai. dilipet gitu. kenapa nggak dari awal segitiga ya? Karena nanti kalau Kenapa dibentuk segitiga awalnya segi 4? Karena dia ada proses, kalau orang yang tergantung jenis bunga kan harus ada yang dilipat kayak gini nih. Ada lipatan, ada yang enggak tuh biasanya. Yang langsung. gitu. Jadi tergantung jenis mukanya. Kalau misalkan dia bulat biasanya tuh nggak dilipat gini. Iya, makanya diberi kebebasan bentuknya jadi segi 4. Iya, jadi Oh. nanti dia bisa style Oh. sendiri gitu. Kalau yang langsung tuh kayak jebret. Instan. Nah Oh, ini Indo kayak instan. bergo gitu ya. oh Mbak? itu ada bergo juga instan. Bergo juga tahu paham. Iya, yang panjang. Oh, Ya. ada lagi apa yang panjang? Himar tuh Oh, Bib, himar tahu nggak? sebutannya. Himar Iya, ya? Oh, iya. himar. Aku taunya Tuh. himar. Saya malah nggak tahu loh begini-begini. Luar biasa. Istri saya yang tahu kayaknya. Nah, iya karena sesama perempuan makanya Habib cobain, siapa tahu nyaman. Cobain apa? Berjilbab. Dimulai dari pakai inner dulu kan ya, ciput Iya, dulu. mulai pakai ciput dulu, Bib, ya kan, atau pakai jinja, ya kan, nanti siapa tahu nyaman, nah bisa. Tapi ini indahnya perbedaan menurut aku ya, Bib ya. Maksudnya Mbak Priska itu kan bisa dibilang non Muslim, agamanya bukan Islam gitu, tapi Oke. bekerja di toko hijab gitu. Dan kebetulan pada waktu itu Mbak ceritakan ownernya di awal waktu interview kerja sudah melihat Mbak Priska pakai kalung salib gitu, Salib. tapi tetap diterima. Yang penting kayak ya udah kan lo mau kerja kan, bukan perkara agama lo apa gitu nggak sih? Iya, iya. Cuman Jadi- kenapa sampai kesasar ke tempat kerja itu? Dia adalah tempat kerja yang pertama kali ngerespon lamaran saya. Jadi saya tuh nyebar lamaran kemana-mana. Oh. Ya. Waktu pas di Jogja pertama kali. Jadi saya di Jogja tuh kan kabur ceritanya dari Iya. rumah. Jadi saya tuh kayak ya udah kerja apa aja gini buat bertahan hidup. Saya nyebar lamaran dan yang pertama kali ngerespon tuh toko hijab. Dan Mbak Gitu. sendiri nggak ngerasa risih untuk kerja di tempat hijab ya? Saya tadinya takutnya malah dia yang risih. Karena dengan saya yang datang kayak ya udah face-nya Katolik banget ya gitu kan. Terus pakai kalung salib gitu-gitu dan ya saya juga agak keberatan kalau misalkan disuruh kalungnya dicopot waktu itu. Sayangnya enggak. Jadi si bosnya tuh emang kayak ya udah oh kamu mau kerja sini ya udah. Dan saya tuh jadi kepala toko gitu. Wow. Saya yang biasa. ngurus Berarti semuanya bukan apa cuma segala boleh macam. tapi akhirnya dapat kepercayaan Iya. ya. Saya dapat inventaris motor. Jadi karena kadang-kadang kita tuh pameran ke mall-mall gitu. Iya, bener bazar gitu Iya. ya. Terus Saya juga sering begitu. iya, jadi makanya Oh, saya iya. dikasih inventaris gitu-gitu. Jadi curhat. Jadi curhat deh, karena punya usaha hijab juga Hijab ya. juga. Boleh promosi nggak kalau di TV begini? Nah. Nggak boleh ya. Terus udah gitu Mbak, Iya, jadi kayak sampai ya punya posisi maksudnya dipercaya jadi kepala toko. Tapi pernah sampai nyobain nggak? Ya harus, Bib. Lah kok bisa? Bukan diharusin dari bosnya, maksudnya saya harus paham ya produk yang saya jual. Oh, Iya produk sih. knowledge-nya. Iya, Tapi- jadi jadi iya saya cobain. Dicobain gitu? Saya ya kalau orang nanya ini cara makainya gimana, masa iya saya nggak bisa jelasin. iya Terus pas juga ya. pakai ada rasa nyaman apa enggak ya? Iya, ada rasa pengen kamu dicopot gitu. Makanya akhirnya nggak Oh, lanjut saya kerja di mau situ pulang takut ya. nyaman ya. Tapi Bin kalau Habib mau ngomong ya? Iya, dan menurut aku
Silakan. Saya ngerasa terpojok dari kalian ngobrol. Saya udah gak tahu produk knowledge-nya. Iya juga ya. Jadi sekarang saya nggak tahu produk knowledge-nya, saya harus ngapain di tayangan ini. Nah, makanya mendingan aku yang tanya gimana? Kak, sebelumnya tapi aku mau ngapresiasi dulu sih bahwa Ya. kita itu sebagai seorang muslim sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9 itu memang sama sekali tidak dilarang untuk bermuamalah, yaitu berhubungan baik dengan non-muslim. Oh. Jadi memang justru bahkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu menjalin hubungan baik dengan non-muslim. Misalnya Nabi Muhammad memiliki hubungan kerja dengan non-muslim. Jadi ketika beliau di Mekah sebelum pindah ke Madinah, itu banyak non-muslim yang menitipkan barang-barang berharganya ke Nabi Muhammad karena percaya bahwa Nabi Muhammad itu bisa dipercaya. Setelah satu insiden di mana Hajar Aswad jatuh dan kemudian mau dibalikin ke tempatnya, Nabi Muhammad yang ketika orang berebutan buat balikin, Nabi Muhammad justru naruh di tengah, di atas serbannya, kemudian yuk balikin barang-barang yuk. Makanya Nabi Muhammad dipercaya, makanya ketika itu Nabi Muhammad tuh dititipin barang sama bukan hanya non-muslim bahkan oleh musuh-musuhnya orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Wah. Ya, jadi kita nggak dilarang tuh untuk berhubungan baik. Bahkan kita harus terdepan sebagai seorang muslim ya. Untuk menjadi yang terbaik dalam menjalin hubungan dengan mereka yang berbeda agama dengan kita. Batasannya adalah pertama ya, sebenarnya dalam urusan cinta kita itu nggak ada batasan. Kita mencintai siapapun, rahmatan lil alamin. Rahmat kita, cinta kita itu bagi siapa saja, non-muslim, termasuk yang bukan manusia sekalipun kita diwajibkan untuk mencintai. Nah, terkait relasi dengan non-muslim, batasannya itu adalah pada batasan-batasan yang telah diatur dalam hukum. Ini misalnya apa yang tidak diperkenankan? Misalnya kita mengikuti peribadatan mereka. Jadi batasannya ya kembali kepada hukum. Dan ketika kita kembali kepada hukum, itu bukan berarti kita membatasi diri dengan semangat kita tidak toleran kepada mereka, tapi karena kita setia kepada agama kita, dan agama itu yang juga mengajarkan untuk berbuat baik dengan mereka yang berbeda dan bertoleransi dengan mereka yang berbeda. Oke, baik. Sekarang saatnya teman-teman ngaji boleh bertanya di ruang ngaji ini sama Habib Jafar. Tapi ntar dulu ya teman-teman ngaji ya, karena kelihatannya Mbak Priska ini juga mau bertanya sama Habib. Bertanya-tanya. Mau ditanya nggak dari mana aku tahunya? Nggak usah. Dari skrip kan? Iya benar. Masih lucu ya? Masih lucu. Aduh. Beb mau nanya, Beb, kamu nanya gitu. Ya, enggak. Udah nggak zamannya ya. Iya. Dan juga Habib dan kamu nanya itu dua kata lucu kayaknya. Beb, aku mau nanya. Nah, biasanya kalau kita non-muslim nih, kita biasa ikutan puasa tuh. Kalau saat teman-teman muslim puasa, itu biasanya kalau lingkungan kita memang semuanya muslim gitu, atau karena ya susah mau nyari makan atau ya udahlah ikut puasa aja gitu. Nah, kalau hal itu terbalik, Bib, jadi kalau misalkan muslim yang ikutan puasa, itu gimana hukumnya, Bib? Muslim ikutan puasa? Iya, Katolik kan ada puasa nih. Oh iya. Dan sekarang kami lagi masa puasa nih. Oke. Iya, ini lagi masa puasanya Katolik. Berarti sebelum Ramadan kalian Iya, dua minggu lebih cepat dari puasa Ramadan. Iya, Ramadan. Oke. Kalau seorang Muslim itu dilarang mengikuti peribadatan umat beragama lain, baik itu Katolik maupun yang lainnya, baik itu puasa maupun peribadatan yang lainnya. Karena kan artinya kita kemudian menerima peribadatan yang tidak diatur dalam agama kita, dan juga berarti kita melakukan persembahan kepada iman yang sebenarnya juga tidak kita yakini. Karena itu sebagai bentuk konsistensi kita dalam beragama, itu kita dilarang mengikuti peribadatan umat beragama lain apapun bentuknya. Pokoknya yang berunsur peribadatan nggak boleh tuh. Kalau sebaliknya
ya pasti boleh kalau dalam Islam. Misalnya dalam Islam, iya. non-muslim mau ikut puasa, bahkan dalam Islam semua kebaikan yang dilakukan oleh non-muslim itu akan dibalas secara tuntas dan adil oleh Tuhan. Jadi walaupun mereka non-muslim, kebaikan mereka tetap akan dibalas oleh Tuhan, tapi kita meyakini pembalasannya itu selama di dunia. Itulah pentingnya toleransi dan hubungan baik yang intens antara kita dengan mereka yang berbeda agama sih menurut aku, Bagina. Karena aku sama Priska itu kan temen. Ya. Dan akhirnya keakraban itu kebangun gitu. Nah, keakraban itu yang kemudian bikin perbedaan kita dalam agama itu nggak pernah membuat kita jadi berjarak, kecuali memang di hal-hal yang memang kita harus berjarak, baik dalam perspektif saya sebagai seorang muslim ataupun Priska sebagai seorang Katolik gitu. Tapi kalau untuk pertemanan mah tetap asik aja walaupun beda agama gitu ya. Kan Bib, ya. kalau udah akrab, Iya. akhirnya sekat-sekat yang ada tuh jadi hilang gitu Iya, kan. betul. Ada orang kan yang kalau bukan temen, gak enak nih mau ngomong begini, mau Iya. bercanda ini gitu. Tapi Iya. kalau udah temen jadi akrab gitu. Dan momen saya sama Habib paling berjarak itu kalau Habib habis wudhu ya. Oh iya, itu jangan kan dengan Anda, dengan Bagina Nggak juga. bisa. Kita tetap Emang jaga jarak banget. saya yang Islam juga berjarak kalau Iya. habis wudhu kayak jangan sentuh-sentuh, jangan Iya. sentuh-sentuh, jangan Nanti sentuh-sentuh. saya wudhu lagi, capek. Wudhu lagi. Oke, sekarang ada pertanyaan dari teman ngaji ya, Bib ya. Iya, Dari D_Ululazmi. ulul azmi. Ulul Azmi. Bib, kalau kita lagi mempelajari dasar-dasar keyakinan banyak agama dan kita setuju dengan itu, gimana tuh, Bib? Iya, tergantung apa yang kita pelajari. Kalau dalam hal-hal yang sifatnya kebaikan, maka Nabi katakan dalam salah satu sabdanya, hikmah itu adalah harta karunia umat Islam yang dimanapun kita temukan, ambillah ia, pungutlah ia. Jadi termasuk yang datang dari agama lain, kalau memang itu sifatnya kebaikan, kemanusiaan, perdamaian, dan lain sebagainya, kita bisa juga mengambilnya dan mencarinya dalam Islam, bahwa di Islam ada juga kok doktrin yang seperti itu. Karena kita percaya bahwa semua agama, Mengajarkan apalagi kebaikan, Islam ya. yang kita yakini itu mengajarkan kebaikan. Nah, tapi kalau yang dimaksud dasar-dasar itu adalah dasar-dasar keimanan atau dasar-dasar peribadatan, maka itu adalah perkara yang berbeda. Kalau kita justru setuju kepada dasar-dasar keimanan dan peribadatan mereka, justru kayaknya kita perlu belajar Islam lagi, berarti ada masalah dengan Islam Anda gitu. Jadi intinya kalau urusan kebaikan, pokoknya yang kayak habluminanas kali ya, Bib Iya, ya. Itu kayak muamalah. masih aman lah ya. Tapi Justru kalau kita urusan harus ketuhanan, terdepan oh. dalam belajar. Termasuk sebenarnya kita tidak dilarang untuk mempelajari agama lain. Dalam konteks iya. agar kita yang pertama ya, semakin yakin pada pilihan kita atas agama kita. Jangan sampai, kenapa lu Islam? Ya karena bapak gua Islam gitu. Iya, iya, iya. Kenapa bapak lu Islam? Ya karena Kakek kakeknya gua. Islam. Kakeknya, Akhirnya Islam itu bukan pilihan dia, tapi warisan atas Mau dia. nggak mau ya, emang keluarga gue Islam, jadi gue ikut Benar. Islam gitu ya. Padahal apalagi kalau perkara iman, itu nggak bisa ikutan kita. Kalau perkara hukum, iya, karena kita nggak punya ilmunya, ikut cara sholat dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau iman, itu kan keyakinan kita. Sehingga dalam Islam, dia harus digali sendiri sampai pada titik kita betul-betul yakin kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan lain sebagainya. Nah, pertama, untuk semakin meneguhkan bahwa Islam itu pilihan kita, bukan warisan kita. Dan yang kedua, untuk bertoleransi kepada mereka yang berbeda, dengan kita tahu ajaran mereka, oh ternyata mereka juga mengajarkan kebaikan, nggak mengajarkan bermusuhan kepada yang lain, sehingga kita toleran kepada mereka. Dan kita juga ketika toleran jadi tahu batas toleransi kita nih di mana. Jangan sampai kita so asik, so toleran, padahal mereka Padahal akhirnya tersinggung, mereka nggak kan, nyaman dengannya. mereka nggak nyaman. Makanya penting untuk saling berkomunikasi di tengah orang yang berbeda. Tak kenal maka tak sayang itu ya. Tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka tak Tak kenal maka ta'aruf biar sayang. Iya juga Makanya kan sih. saling mengenal dulu baru sayang. sayang. Kalau nggak kenal susah sayangnya. Embur ya, betul juga sih. Bisa aja deh. Digiring terus ya saya ya. Nah, sambil menggiring Mbak Priska, ya kan? Kita jeda sejenak, nanti balik lagi hanya di ruang ngaji ya.
Oke, kembali lagi di Ruang Ngaji. Tadi kita ngobrol-ngobrol nih ya, pas lagi off air ya, Bib ya. Kayak ada pertanyaan bagus banget deh menurut aku dari Mbak iya. Priska ya. Ini boleh dong ditanyain ya. Dong. Boleh lah. Apalagi udah jujur. Iya. Tadi pas off air udah. Ya, ngobrol novel kita kayak lebih menyenangkan ya. Pertanyaan itu lebih menjurus-menjurus gitu. Tapi mohon maaf gak semuanya bisa ditampilkan. Jadi yang perlu-perlu aja silakan Mbak yang Iya. tadi tuh. Nah tadi kan Habib bilang Iya. di Islam itu segala perbuatan baik diterima gitu, entah itu mau dari Islam atau dari luar Islam gitu. Nah saya mau nanya nih Bib, kalau saya berniat baik ingin membantu pembangunan masjid, tapi pakai uang perpuluhan saya itu gimana Bib? Iya. Nah, Itu bisa diterima nggak sama Iya. kalian? Gini ya. Tapi menarik, bolehkah seorang muslim menerima dana pembangunan masjid dari non-muslim? Ya. Maka hukumnya itu diperkenankan. Seorang muslim itu menerima dana untuk pembangunan masjid dari non-muslim. Jadi boleh aja tuh. Nggak apa-apa ya, Bib, Iya, ya? asalkan memang nggak ada persyaratan-persyaratan yang harus Yang dipenuhi gimana-gimana Iya. dan lain banget, sebagainya. gitu ya. Selama nggak ada begitu diperkenankan aja. Ini ada dari Afrigas _ Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya nih Bib, apakah HAM di era modern ini dengan syariat itu selaras? Iya, kalau kita bilang selaras, ya tidak sepenuhnya. Semua HAM yang diyakini oleh banyak orang di muka bumi ini selaras dengan Islam. Apalagi HAM juga keyakinannya kan berbeda. Batasan tentang HAM di Indonesia, kemudian di Eropa, di Amerika, di negara-negara Timur Tengah itu kan berbeda-beda ya. Sampai sekarang itu menjadi diskusi yang panjang. Karena itu begitu juga dalam Islam terjadi perbedaan dengan beberapa HAM yang diyakini oleh beberapa kelompok baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Tapi pada prinsipnya gimana sih pandangan Islam tentang HAM? Ada satu tokoh muslim namanya Nurholis Majid itu yang menulis tentang HAM dan Islam. Dia mengatakan bahwa bahkan seorang sarjana barat yang non muslim namanya Giovanni Pico itu menulis satu buku yang membahas bahwa HAM itu di barat belajar dari orang-orang muslim Sarasan. Jadi mereka belajar dari muslim Sarasan, satu kelompok Islam yang kemudian diambil nilai-nilai itu untuk menjadi hak asasi manusia sebagai salah satu prinsip di barat. Bahkan tahun 2002 itu ada report di Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB tentang Human Rights Report itu banyak mengutip perkataan-perkataan dari tokoh-tokoh Islam seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Salah satu perkataannya yang populer yang ditulis dalam surat kepada salah satu gubernurnya di Mesir namanya Malik Ashtar, yaitu siapa yang bukan saudaramu dalam agama dia adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Itu banyak kemudian dipegang dalam prinsip HAM di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi apakah kemudian pasti ada titik temu semua nilai HAM di Islam dan nilai HAM di negara-negara lain atau di Indonesia? Ya tidak selalu pasti akan ada titik temu. Itu akan menjadi diskusi yang harus saling membuka diri keduanya agar bisa dicarikan titik temu lah. Dicari jalan tengahnya gitu ya. Betul, Bib, ya? atau gini, kita itu kan bisa berbeda tapi tetap bersama gitu. Iya. Bisa setuju untuk tidak setuju gitu dalam hal itu. Yang Iya, penting saya kira semua agama dan semua prinsip-prinsip yang ada di muka bumi ini sepakat bahwa kekerasan, anti kemanusiaan, peperangan itu hal yang dilarang, itu hal yang harus dijauhi. Pokoknya agama itu mendamaikan. Betul. Jangan sampai justru agama yang bikin rusuh. Iya. Iya benar. Dan kita juga mau memberikan kebahagiaan, perdamaian. Enggak ya, kalau bagi-bagi 500.000 Sebenarnya itu bridgingnya sih nggak perlu nggak sejauh dapet itu ya. Iya sih, lagi mau berusaha aja sih, tapi nggak nemu gitu ya. Karena mau ngasih tahu buat teman-teman ngaji yang berhasil mendapatkan 500.000. Makin kesini aku makin kayak bukannya dibantu ya. Pokoknya dia selamat buat
teman ngaji yang sudah bertanya, D_ulul_azmi dan juga Afrigas_ masing-masing mendapatkan Rp500.000 ya. Jangan lupa nanti hadiahnya dipotong pajak. Terima kasih Habib. Terima kasih Mbak Priska untuk obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan teman ngaji semakin menghargai perbedaan, ya kan, menciptakan kedamaian. Apalagi di bulan Ramadan ini yang suci. Udah banyak-banyak ibadah aja lah daripada nyari-nyari perpecahan ya. Oke, kalau gitu Nikta Gina pamit. Kita semua pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV